dijelaskan. Bu, Pak, ini sakitnya nyeri berputar atau beliang mau jatuh. Ada 3 tipe itu ya. Nyeri, kemudian berputar muter atau kayak lepet itu mau jatuh. Tahu ya? Lepet tahu ya? Itu ke arah hipotensi. Jadi kalau pasien dari duduk berdiri tiba-tiba petang gitu. Nah, itu namanya lepet itu berarti kemudian ke arah hipotensi. Nah, tapi kalau keluarnya muter-muter kayak empa itu berarti ke arah vertigo itu ya. Sama nyeri tanya sebelah lokasinya di mana? Ada percakapan. Oke, penjagaan perpustakaan berputar ya, biasanya baca buku banyak terus akhirnya pusing sering ya. Konsep dan kronologisnya dirasakan berangsur-angsur selama 3 tahun. Itu bagus deh ya. Biasanya kalau tipe-tipe pusingnya berputar itu kambuhan, terutama kalau binen paraksimal, posisional, vertigo itu ya. Gejala penyertanya pusing kepala, fatigue, tinnitus di telinga. Berarti ke arah ya? Ke arah BPPP, ya deh. Saya tumor. Oh tumor? Iya, belum Karena belum sampai sana. pusing pertama berputar ketika banyak bergerak. Hati-hati deh. Kalau tumor ini nggak terlalu ya. Oh. Terus menerus. Bukan apa? Jadi ini terlalu berat. Misalnya dulu sehari sekali pusingnya, sekarang hampir setiap jam terasa pusing. Karena ini ada ketika banyak bergerak itu arahnya ke arah BPPV ya. Faktor peningan hilang ketika dibuat duduk. Berarti ini kan memang ke arah vertigo. Walaupun yang lain bisa juga faktor peningan. Riwayat penyakit dahulu tidak ada. Riwayat penyakit keluarga seperti DM, hipertensi, asma, sangkal, makan teratur, olahraga kadang-kadang merokok tidak ada, alergi tidak ada indikasi paparan ke sana ya. Kemudian pemeriksaannya komponetis, GCS-nya normal 15. Vital sign-nya dalam badan normal, kepalanya wajah tidak simetri, tidak ada deformitas, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada nyeri tekan, massa maupun fraktur. Pemeriksaan saraf kranial, tes Riner. Tes Riner itu bacanya gimana? R besar per S artinya apa? Right side dulu. Right? Sisi kanan, dan left side, oh ya. Positif, berarti normal ya. Suara kondisi udara lebih keras dibandingkan kondisi tulang ya. Oke, tes Weber ada lateralisasi ke arah yang sehat. Oke, berarti ini yang taruh di dahi itu ya? Iya. Dan dahi nanti sebenarnya ya, bentar. Oh iya. Intinya kalau misalnya lateralisasi ke arah yang sehat, itu berarti artinya apa nih? Sensori kan apa? Yang sakit yang mana? Konduksi. Sebentar. Ada beberapa penyakit itu sarafnya lebih sensitif, sehingga bisa dia lateralisasi ke arah yang sakit. Jadi ini harusnya kalau membuat kasus seperti ini harusnya disampaikan ya, ini lateralisasi ke arah yang mana? Misalnya ke arah yang kanan. Harusnya nanti tesnya ya juga yang tulis di sebelah kiri. Kalau kiri sudah rusak sarafnya ya, pas sarafnya sudah rusak, berarti dia nggak sensitif lagi. Dengan tes Weber nanti arahnya ke arah yang kanan, tetapi tulinya di sebelah kiri. Beda dengan nanti kalau neuritis nih, yang radangan itu kan dia lebih sensitif. Nanti lateralisasinya ke arah yang kiri, tetapi dia tulis yang belakang sebelah kirinya, karena dia nggak bisa mendengarkan. Produksinya dia nggak normal. Ya itu dia nanti. Oke, 9 normal, telinganya tidak ada masalah, tidak ada nyeri. Oke, HB-nya normal. Jadi usulannya nanti setelah pemeriksaan fisik akan muncul DD-nya. Kalau seperti ini apa DD-nya? Ya teman-teman yang lain. Kan minimal 3. Oke. Sekali itu nanti ujian. Tadi waktunya berapa pusing itu? Ada. Belum ada. Misalnya pusingnya 5 menit. Lama deh ini. 30 menit ya? 30 menit. Meniardisis, vestibular proximal, terus sama neuritis vestibular. Penyebabnya itu aja deh. Menial, kemudian vestibulitis radang itu ya. Neuritis di vestibular ya.
Oke, kemudian intinya BPPT harus masuk. Kemudian yang itu masuk juga. Oke, terus hasilnya nanti ya nggak usah ya. Karena darahnya masih normal, semuanya normal, tinggal pemeriksaannya nanti adalah MRI. Ini MRI scan deh. Nah, teman-teman, keunggulan MRI sama scan apa? Kalau MRI itu lebih ke jaringan. Jaringan Kalau luar. jaringan soft tissue. Kalau CT scan itu lebih dari yang tulang. Iya, terus pendapat. Ya, Kalau CT itu lebih biasanya CT itu di sebagai awal sebelum ke MRI, ini sebenarnya sebagai screening. Ya. Apakah ada massa atau tidak, ada lesi atau tidak, ada faktor atau tidak, dan itu lebih cepat dibanding MRI. MRI itu lebih ke melihat spesifik, lebih spesifik lagi. Nah, MRI kan ada banyak jenisnya, Fiesta dan lain-lain gitu. Ya. Kalau pada pada jenis bulan ini MRI itu condong untuk soft tissue sama tulang deh. Semua organ-organ yang ada kelainan soft tissue sama tulang butuh yang lebih detail itu pakainya MRI. Sedangkan selain itu biasanya pakainya CT scan. Otak, hepat, ginjal itu lebih pakai yang CT scan lebih jelas. Tapi untuk tulang itu ada CT scan susah memotongnya, apalagi jaringan lunak yang mirip-mirip itu ya, karena susah. Jadi pakai MRI akan lebih detail. Ini pakai CT scan bukan seperti ini biasanya. Terus CT scan juga ada dua deh ya. Ada dengan kontras sama kontras. Ya, yang paling penting dengan kontras dulu ya. Karena dia bisa untuk melihat apa nih. Fungsi kontras dulu buat apa? Bertajam dari cahaya. Sudah prosesasi. Sama untuk melihat vaskularisasi. Semakin banyak dia vaskularnya, berarti dia akan semakin banyak menjalan kontrasnya. Jadi kalau ada, tapi beda-beda ya. Jadi kalau ada misalnya lesi yang padat, kemudian kontrasnya menjalan banyak, ya kemungkinan suatu ganasan. Tapi kalau lesi sama juga lesi yang misalnya bedanya antara abses dengan nekrosis dari tumor itu ya sama. Kalau abses biasanya dia ukuran pembuluh darahnya terlalu banyak, tapi begitu dengan tumor itu dia akan lebih banyak. Ya. Oke, DD-nya akustik neuroma. Wah, neuroma berarti tumor di selaput saraf ya? Iya. Selaput itu ya. Oke, DD trigeminal neuroma, lipoma sama vertigo. Oke, berarti tata laksananya dikasih paracetamol cukup deh. Tidak cukup. Nah. Saya belum nyari. Apa deh? Biasanya kalau seperti ini kasih apa? Kasih. Kalau saya kasih opioid. Oke, itu tadi deh. Oh iya, pusing. Betis. Masuk operasi. Kalau itu udah Langsung operasi. Bedah saraf untuk bedah saraf ambil bedah. Tata laksananya habis ini dulu rujuk ya. Rujuk, kemudian kalau ada keluhan pusing ya boleh kasih paracetamol, tapi pasti tidak akan banyak malamnya beda kerjanya ya. Observasi, surgery. Jadi kalau seperti ini nanti rujuk. Kalian ada sudah dapat merujuk? Oh belum Dari merujuk, belum ya. Kalau seperti itu mati suruh nanti buat surat rujukan. Oh no. Kalau semester berapa tujuh? Siap. Rujuk. Spesialis. Spesialis apa ya? Yang penting spesialis ya. Yes, contohnya ya. Kalau menurut saya tadi ya, ketika pasien kalau teman-teman mau merujuk, misalnya kasus demam berdarah, itu merujuknya kemana nih? Penyakit dalam. Iya, yang dalam. Everything. Ya, dalam lain. Penyakit dalam kalau DBD-nya dia pada anak Penyakit kecil, dalam. ke anak. Tergantung dia adult atau anak. Iya. Ya, Oh iya. anak-anak kalau dewasa, ya nggak apa-apa ya. Berarti sampai merujuk ke anak-anak. Sampai Ngawur. Masih anak ini anak di bawah 7 tahun. Jadi kalau pada kasus gawatan, mending teman-teman itu merujuknya ke enggak dokter apa nih? emergency. Nah, itu di ya. Iya. Karena teman-teman belum tahu diagnosis pastinya. Kalau sudah merujuk ke BPD itu bisa jadi masalah, apalagi nama. Sudah menyebut misalnya, saya suka sama dokter Pahit gitu, yang terhormat dokter Wahid.
padahal itu wajarnya beliau. Di telepon tidak bisa, karena kasusnya emergensi. Akhirnya maksudnya akan mundur banyak. Kalau dipindah ke yang lain, nanti dokter lain marah. Ya masa saya kenapa suami saya? Dokter izin Iya. aja. Tapi kan kedokteran emergency baru hidup. Bukan, langsung dokter jaga IGD. Oh jadi. Masih umum. Nah, betul umum. Nah, jangan lupa teman-teman. Ini mau taruh misalnya kasus apa namanya gangguan kesadaran ya. Ini masalahnya ke arah saraf, penyakit dalam atau itu lebih enak. Dibandingkan kami merujuknya ke penyakit dalam, nanti sarafnya hilang. Oh ternyata dia stroke atau hilang. Atau merujuknya ke arah penyakit dalam, ternyata pasiennya cocoknya ke arah jantung. Jadi kalau kasus-kasus kegawatan yang butuh segera itu mending umum aja. Jangan dikasih nama yang lama. Yang kedua kalau bisa dokter jaga IGD aja. Kecuali kan yakin ini stroke, boleh Kita ketir nih. tapi kalau sudah yakin kasusnya boleh dokter jangan Kalau jaga ya teman-teman pasti nanti akan rasakan jadi Makanya nggak masalah. Berarti habis dokter jaga IGD nanti nggak akan rujuk lagi ke spesialis lagi? iya Berarti rujuknya 3 kali dok? ya dia konsultasi bukan rujuk Oh. Dia kan yang telepon Dia langsung ngurus-ngurusin yang emergensinya terus Nah. kemudian rujuk lagi. Oh. Jadi, Paham. lebih enak seperti itu daripada apalagi kalau pasiennya misalnya yang masalah itu pasien Gabungin ya, gabung antara kita kolabnya. Oh iya. dia lanjut ya ini dari Mbak Anastasia ya lain juga agak unik ya Iya, sama. pasien 60 tahun pusing berputar yang terjadi sekitar sebulan yang lalu. Dari ini ya, pasiennya mengeluh badan terasa semakin lemas dan merasa pusing, lelah, lesu dan sedikit sulit untuk bernafas. Oke. Pasien merasa pusing di kepala namun tidak spesifik. Ini maksudnya apa nih? Maksud saya itu sebenarnya pasiennya tuh nggak bisa spesifikin sakitnya di sini loh dok gitu. Iya, Tapi tahu. pusing berputar gitu. Kepala 7 sampai 10. Biasanya kalau semakin parah pusingnya ada apa nih? Dalam penyertanya apa? Mual muntah penyerta ya. Perkataan seperti berputar dan seperti semakin parah dan semakin dipukul atau terjadi di dalam. Rasa pusing lemas ada tiap hari minimal sekali sehari, hanya saja waktu mengingat menentu dan kuantitasnya tidak menentu. Ini agak nanti agak apa nih? Lanjut. Agak kontradiktif dengan diagnosis akhirnya. Iya. Karena itu mengarahnya Baca lagi. ini kan mengarahnya bukan ke arah itu. Kalau menggerakkan badan tiba-tiba ini kan ke arah BPPV ya, dan Iya. itu ya. Padahal niat saya itu sebenarnya nunjukin gejala anemianya Iya. itu, tapi saya lupa kemarin tuh anemia kronis ini tuh gimana ya bentukannya. Gitu. Ya, biasanya kalau anemia itu paling pusingnya setelah beraktivitas banyak atau kalau tidak bangun dari tidur naik ke atas dan dia pusing. Istirahat minum vitamin merasa tubuh semakin lemah nafas mengabaikan kata hanya pelan biasa namun setelah mulai ikut nyeri. Gejala penyertanya dada sakit, lemah, letih, mual, lebih cepat lelah dan sulit bernafas, kaki dan mudah kram dan bengkak. Kok bengkak kenapa deh? Bengkaknya itu sebenarnya karena dia udah mulai OTW gagal ginjal dong. Rencana saya. Iya. Iya. Pasiennya hipertensi, ibunya punya DM. Oke, berarti agak komplikasi ya. Iya. Oke, kita lihat tanda vitalnya, kompos metik tidak tampak nyaman, tekanan darahnya 150 110, jadi lumayan, nanti bisa terbagi hipertensinya. Iya. Nadinya 100 kali per menit, suhunya masih normal, respirasinya masih normal ya 12 RPM, Agak melambat. ya agak turun. Vertigo positif, tes di Halpeito deh. Yang pasiennya itu di
Dijatuhkan tiba-tiba itu. Terus yang Iya, ini kan sih. dijatuhkan tiba-tiba itu ya. Iya. Oke, positif. Iya. Dan itu bukannya punya BPPB? Nah itu saya bingung dok. Kemarin pas nyari di apa namanya jurnal ada yang bilang itu tuh positif. Tapi pas saya baca diagnosis sama penata laksanaan buat CKD itu di Kemenkes nggak disebutin. Jadi saya daripada salah mending masukin gitu. Oke, ya biasanya tadi tes itu buat kami ya, ketiga ya. Beberapa hiperpigmentasi pada waktu kulit sedikit jaundice, bengkak di kaki dan tangan, kulit kering dan tampak sering digaruk. Ditemukan cirrhosis, oke itu masuk gagal ginjal ya. Iya. Kalau gagal ginjal ya. Ya, kenapa tahu sering gatal kenapa ya? Cirrhosis kenapa kalau gagal ginjal? Aduh, saya baca kemarin. Hah? Lupa. Ini terjadi karena gangguan apa? Ekskresi dari zat toksik, saya lupa jenisnya apa. Jadi karena gangguan fungsi ginjal ekskresinya tidak terganggu, maka darahnya itu banyak kandungan zat yang bikin gatal dan cirrhosisnya itu ke arah kulitnya itu. Oke, pemeriksaan lipat dan mien, positif ya? Kalau sudah mien lipat dan mien, harusnya sudah sampai ke Iya. ya? Albumnya turun. Iya. Pemeriksaan darahnya sampai 6 bulan sudah anu. Pas seperti sama masuk GD ini. Iya. Jadi pasien gagal ya, TIGC-nya turun, total serumnya turun, ferritinnya tinggi, GFR-nya 40 ya. Kreatinnya nggak diadar ya? Gimana dok? Kreatin, kreatinnya nggak diperiksa. Harusnya kan Harus bisa sekali berarti. orang kreatin itu wajib ya sih. Masih dok. Jadinya itu tahunya dari yang cuma diameter. Iya, karena kalau dari penata laksanaan Kemenkes kemarin GFR sama albumin udah langsung masuk ke pegawai daruratan. Iya. Enggak, untuk diagnostik kaki apa nih? Untuk diagnostik kaki. Iya. Nah, baca nggak? Untuk kriteria diagnostik kaki apa saja ya? Jadi ada siapa? Itu dia sekali. YKD. CKD. Chronic kidney disease atau gagal ginjal. Berkali lipat. Nah, berarti kan memang kreatin ini ya. 3 kali atau 5 kali ya bang? Oh lupa. Oke, berarti memang yang penting harusnya itu dulu, tegak dulu TKD-nya, baru nanti pemeriksaan yang lainnya ya. Oke, renal atrofi itu sudah anu ya, sudah mengecil. Oke, diagnosis akhirnya adalah anemia kronis kausa TKD. Iya. Ada vertigo juga, ternyata mau dulu deh. Akut kidney injury, kenapa jadi sama akut kidney injury? Sebenarnya karena saya itu belum yakin bedanya simptomnya si CKD sama akutnya kan. Nah, tapi sebenarnya waktu saya membuat skenario ini, saya bikinnya CKD stage 4. Ya. Nah, cuman nggak tahu lagi bedanya apa ya, masukin akut aja gitu. Oke, AKI ya. Saya lupa AKI itu ada kriteria diagnosisnya apa ya? Apa ya? Saya tahu nggak? Ada AKI ada. Nggak beda dengan AKI. Tidak ada jatuh. Iya, CKD sama akut. Penggunaan kreatin ini selalu kriteria refill. Refill. Peringkatan dulu. Refill. Ini aku sorry, ini aku. Yang tadi aki. Iya, Oh, akut. bedanya CKD sama akut. Tapi kalau aki itu kreatinnya ya level sih. Ada kriteria DBA dulu. Kreatinnya naik lebih dari 0,3 dalam 48 jam. Terus ada gesture. Aduh lupa. Kreatinin serumnya lebih dari 50% dalam 7 hari. Sudah ada hipoalbumin belum? Belum ya? Sudah apa dok? Ada hipoalbumin komunikasi ke mana? Nah, Harusnya belum ya kalau masih. Aku sudah. harusnya sudah. Oh, AKI sudah ada anu ya? Hipoalbumin ya. Aksi tes itu pasti masuk arah juga ya. Kalau aku kayaknya belum deh. Tapi Ayo. kalau yang
Ya, negatif pasti ada. Kalau negatif pasti ada. Ya, makanya setahu saya tuh apa namanya sebelum masuk ke negatif itu tidak usah akil dulu. Setelah itu setelah fix ada peningkatan apa namanya kreatinin yang menetap atau apa baru nanti masuk ke arah negatif. Ya. Oke, udah. Berarti agak sulit ya kasusnya ya anemia. Tapi anemia masih mungkin keluar ya, pusing ya. Bukan pusing yang berputar. Pasti kalau pusing dan biasanya gejala khasnya apa ya anemia itu? Lemah letih lesu, pucat 5 Itu sering keluar. Dulu pas ada kita yang pasiennya hampir semuanya nggak lulus itu. Pasiennya keluarnya adalah merasa cepat capek saat kerja. Itu apa kira-kira? Jadinya apa? Anemia. Dan semua sebabnya anemia. Tapi salah. Kesalahannya adalah kalau anemia arahnya kemana coba? Arahnya maksudnya Arah anamnesisnya diarahkan ke arah mana? konjungtivitis. Ya, konjungtivitisnya kemarin nggak anemis. Ini Jadi ada pasien gawe dengan keluhan anormal. Yang benar hanya 2 atau 3 ya dari 10 atau 11. Itu yang kuncinya itu ada di kondisi umum. Oh, KU. baunya. Ada namanya KU-nya pasien obesitas. jantung. Kita tetap pegang. Pasien obesitas. Ya, Obesitas terus kalau aktivitas makin ini. Makin lemah, nggak capek. Makin jantung ya. Bukan. Ingat kalau ada obesitas apa yang terus dipikirkan? DM. Ya, apa yang diperiksa? GDP dan bukan DDS-nya biasa tuh C. ya naik, apalagi Sindrom metabolik. Hipertensi. diagnosisnya sudah metabolik. Oh, anemia kronis. Bukan, Bukan sindrom metabolik itu Bukan. yang Ya. kolesterolnya tinggi. Oh, ya salah tapi bukan anemia kronis. Oh, Nggak ada 5L tapi ketika aktivitas makin lelah. dan semua mengarah ke anemia. Yang sebenarnya nggak adil adalah pasiennya. Pasiennya itu condong normal kurus. Oh. Pasien probanusnya itu. Oh, Nah, tapi karena di kamunya ada obesitas, Obesitas sentral ya Bukan. iya ya. terserah mobil itu benar-benar obesitas. Jadi ketika ada yang menanyakan kondisi umum seperti apa dok? Ya kondisi pasien apa obesitas ya. Begitu obesitas pasti pemeriksaan adalah profil lipid. Naik, kalau profil lipid naik juga periksa profil gula kemudian tensinya dilihat juga. Dan terusnya semua naik. Dan terusnya sindrom Metabolik. dan semuanya kejebaknya ke arah anemia. Ada yang bilang anemia karena cacing, ada yang anemia karena kurang apa namanya makan. Hati ya. Kondisi yang penting ditanyakan. Blok 33. Iya, pokoknya semester 3. Iya. Gastro 42. Gastro 4, endokrin 3. Oke, lanjut ya. Teman-teman, iya silakan. Nggak boleh deh. Nanti pulang ini Ini ada pasien nyeri kepala sebelah kanan. Oh, boleh nyeri nih? Hah? Mas, boleh diganti nyeri ya? siapa? Siapa? Ini Ainurofik. Aerofik. Nyeri kepala sebelah kanan. Tidak apa? Berarti ini maksudnya ke arah nanti ya nyeri kepala. 2 hari yang lalu 3 menit dan berlahan. Sebentar ini cuma tentukan deh ya, kalau saya ya pusing ya, berputar ya. Tasya pusing berputar. Ada benar. Tidak apa, ini malah terus hanya yang bisa mudah-mudahan ya apa keluarnya yang mesti berputar tapi kadang-kadang ganti 3 menit dan berlahan kemudian 3 menit dan hijau. Nyeri tiba-tiba di area dahi kanan, pelipis kanan, pinggir pipi kanan, atas kas ya. Karena apa ya? Yang Apa dirinya atas kriterianya apa sih? 3 menit dan belahan nyerinya selama 3 menit, kemudian menghilang secara belahan jika ada hijau,
nyeri tiba-tiba di area dahi kanan, Cluster trigeminal. pelipis kanan, Migrain. pinggir kanan, pinggir pipi kanan atas. Migrain. Migrain. Nah, Cluster. area dahi kanan, pelipis kanan dan pinggir pipi kanan atas. Cluster. Mengunyah makanan menggerakkan area mulut untuk menyikat gigi. Ya, tidak menggerakkan area wajah terutama mulut. Pernah mengalami serupa? Ya, sering begadang, bagus nih. Tidur 3 sampai 4 jam, tidak teratur dan mengkonsumsi air kurang. Tidak ada DM, semuanya normal ya. Analogi 3 sampai 4 jam. Pesan umum, normal, oke, semuanya normal. Kemudian tanda vitalnya normal semua, kepalanya simetris, kemudian mata sudah normal ya, semua normal, telinganya juga normal, hidung normal, bibir normal, leher normal, kaku tidak ada, telinga tidak ada. Kemudian pemeriksaan nervus trigeminal melakukan gigi dan ketika disebut dari dahi kanan, pelipis kanan dan pinggir kanan, pasien merasa nyeri. Berarti apa nih nyeri? Apa? THC. Ya, trigeminal dia ya, berarti pelayanan di jantung nervus 5. Ya, tadinya tadi ada cluster sama tension atau migrain juga bisa ya. Oke, paparannya dengan kabar JP ada beberapa obat ini. Ini obat merek dagangnya apa nih? Merek dagangnya apa ya? Merek dagang. Emang seperti ini ya? Selama ini nggak pernah selama mengalami obat carbamazepine golongannya anu ya? Carbamazepine golongannya neuro itu ya? Anti kompulsi. Ya, anti kejang itu ya? Betul keras ya? Iya. Untuk epilepsi. Konsultasi ke bedah saraf, rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, menghindari penyebab nyeri makanan. Oke, apa namanya? Ini mirip sih ya. Biasanya di mana di lokasinya nih? Nervus 5 itu. Penyebabnya di mana, Mas? Apa namanya? Muhammad Ainul Rafiq. Di muka. Kan 5 kan ada ya? Nah, itu kira-kira kan ada 3 cabang ya? Nah, ini sebelum cabang itu harusnya karena semuanya kena ya. Iya. Nah, berarti biasanya kliennya gimana? Misalnya setahu saya yang sering saya dapat pasiennya itu adalah berpapsi, tahu nih? Nah, itu kan dia kenanya di dalam telinganya itu. Biasanya faktor risikonya adalah apa nih? Berpapsi apa? Ya, paparan ini kalau dia ya kayak sini ya, masih tidur di apa bis atau di mana dan tahunya cuma harus istirahat. Akhirnya paginya tiba-tiba dia pelo gitu ya. Pelo dikirain stroke karena terjadi ya tadi apa namanya gangguan dari nervus 7 berfasialis ya. Jadi akhirnya tadi itu hati-hati deh ya teman-teman harus bisa membedakan antara Bell palsy dan stroke karena mirip pasiennya pelo dan yang lain-lain. Yang membedakan apa nih? Bedanya dari dahi. Dahinya apa? Kalau pada pasien stroke, dahinya itu tidak masih bisa bergerak. Kalau yang berpasi, dia kena perifer, jadi kena ini nggak bisa bergerak. Dan biasanya Enggak, ini. jadi mengkerut. Jadi kan yang tujuh itu fungsinya buat apa? Yang tujuh fungsinya buat? Motorik facial. Nah iya, tadi ini dia apa nih menggerakkan itu ya, mengkerutkan itu ya. Iya. Jadi kalau ada berpalsi tadi dia tidak bisa mengkerut. Terus fungsinya juga untuk mata saja ya, mata ya dulu ya. Jadi pasien yang berpalsi dia pasti matanya sebelah yang kena itu tidak bisa untuk menutup mata. Oke. Kalian mengingatkan ya, kalau cluster headache itu gejala khasnya apa nih? Nyeri. Kelas itu adalah kremasi. Iya. Kan namanya gejala apa? Aura.
Ada kelainan itu migrain ya. Ada kelainan di matanya dulu sebelum kena plaster ya. Betul ya? Betul. Iya. Betul ya? Karena kenanya di okamipus. Nah, kalau yang aura itu gimana? Kalau yang aura Ada kilatan cahaya. Oh, beda Ada cahaya. cahaya. Beda ya. Nah, terus ingatnya itu. Oke. Oke, banyak pintar. Terus aura. Terus aura. Iya, nanti tanyakan ya, karena itu kata kuncinya untuk membedakan antara cluster tension sama Maksudnya kilatan cahaya. Kebetulan hujan. Waktu itu kilatan berat. Oh, saya juga. Oke, lanjut ya. Nah, Akmal, Fauzan, Elda. The one and only. Pusing yang berputar memperberat apabila pasien bangun dari tempat tidur, menunduk atau memutar kepala secara mendadak. Ini jelas ya. Atau yang mau pemeringan istirahat, pusing berputar yang dialami tidak yang lalu dan terus menerus. Gejala penyertanya mual, muntah, kulit berlebih, kemudian dan telinga berdenging tadi ya. Kadang-kadang BPPV itu ada video itu ada keluhan tinnitusnya. LPD-nya riwayat seperti 10 tahun yang lalu ya. Oke, ini kurang tua ini ya. Hipertensi, asam uratnya negatif. Pemeriksaan neurologis, kartu itu negatif. Kami negatif, Brudzinski negatif. Tanda peningkatan TIK, muntah proyektil negatif, sakit kepala potensi negatif. Level 1 penciuman bagus, level 2 penglihatan baik, lapang pandang normal, 3, 4, 5 normal, membuka mulut positif, mengikuti proses pengunyah positif, level 8 kalau ini 7 deh ya, 7 roti asimetris dapat menutup mata, level 8 kanan positif, kiri tidak positif, Webernya ada lateralisasi ke arah telinga kiri. Oke, nanti ya lateralisasi ke arah telinga kiri. Berarti ada kelainan juga di telinganya. 7 normal, 9 normal, 11 normal, 12 tidak ada depresi lidah. Oke. Efek fisiologis normal, patologisnya tidak ada, tes trombitnya positif. Tes di Dix-Hallpignya juga positif ya, tapi ke arah BPPV deh. Tidak ada nistagmus, namun nistagmus horizontal 1 terlihat saat tes gitu ya. Oke. Tes itu normal semua ya, tapi ke arahnya BPPV ya. Tapi yang lengkap pemeriksaan fisiknya adalah HB-nya normal, leukosit-nya juga masih normal, hematokrit